Bab 1301, Pertempuran Lima Dewa. Tang Wulin berusaha terdengar rendah hati dalam kata-katanya karena dia menolak lamaran dari sang putri dan permintaan seorang kaisar di hadapan begitu banyak orang. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Dai Tianling tetap hijau karena marah. Tidak peduli berapa banyak tujuan tersembunyi yang telah ia rencanakan bersama dengan pernikahan ini. Kebahagiaan yang ia inginkan untuk putrinya masih merupakan bagian terpenting darinya. Dia berharap bahwa putri kesayangannya akan menemukan sukacita. Namun dia melihat air mata putrinya sebagai balasan. Kemarahan di hatinya sudah terbakar liar. Dia berharap bisa mengubah bocah ini menjadi abu. Sebagai seorang ayah, ia dipenuhi dengan permusuhan pada pria manapun yang berusaha mendekati putrinya. Untuk seseorang yang memiliki keberanian untuk menolak putrinya, dia berharap dia bisa merobek-robek mereka. Vena sudah keluar dari tangan kaisar sementara aura yang dipancarkan oleh tubuhnya berfluktuasi tidak stabil. Yang mulia, Enci memanggil Dai Tianling yang sedikit melonggarkan aura kaisar. Dai Tianling menoleh untuk melihat gurunya di samping. Enci menggelengkan kepalanya dengan lembut sementara ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Enci dengan senang hati menyetujui ketika dia tahu dari Long Yue bahwa Dai Yuner berharap dia bisa melakukan kebaikan ini untuknya. Ini karena ini akan menjadi hal yang baik untuk kekaisaran bintang Luo. Namun, situasi hari ini di luar harapannya. Tang Wulin bahkan tidak repot mempertimbangkan lebih jauh sebelum dia menggunakan tatapannya untuk menolak sang putri. Ini menandakan bahwa agenda persatuan dengan perkawinan tidak mungkin berhasil. Namun, pemuda sebelum Enci mewakili Tang Sek. Dia tidak bisa mengambil tindakan untuk membunuhnya di tempat. Tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia hanya bisa menekan dirinya sendiri. Lagi pula ini untuk kekaisaran. Tang Wulin sekali lagi mengambil tempat duduk. Dia sedikit mengernyit karena dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Keheningan canggung sekali lagi memenuhi seluruh ruang sidang belakang. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa mata Dai Yuyan muncrat dengan amukan api seolah-olah dia akan membakar Tang Wulin menjadi abu. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan tak berdaya. Dia memandang ke arah Dai Yuyan dengan tatapan minta maaf. Dai Yuyan memberikan ham dingin. Dia akan menerkam Tang Wulin untuk bertarung dalam situasi lain apapun. Pada akhirnya, sekali lagi wajah tersenyum Douluo memecah keheningan yang canggung. Dia dengan lembut batuk dan mengalihkan pandangan semua orang ke dirinya sendiri. Yang mulia, saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan taruhan yang Anda bicarakan sebelumnya. Dai Tianling dengan dingin menatapnya. Sejak zaman kuno, ada bentuk pertempuran yang beredar di benua Douluo. Ini dikenal sebagai pertempuran lima dewa. Setiap konflik antara kedua kerajaan dapat diselesaikan dengan pertempuran ini. Jika seseorang dari sisi yang lebih lemah mampu mencapai kemenangan dalam bertarung melawan sisi yang lebih kuat untuk 5 tantangan, maka pihak yang lebih kuat harus menarik pasukan dan tidak melakukan perang lagi untuk setidaknya 1 tahun lagi. Star Luo Empire mengadvokasi untuk kekuatan tempur dan bahkan lebih untuk kepahlawanan individu. Jika Tuan Sekte dari Sekte Tang dapat membuktikan bahwa dia adalah pahlawan, maka kita akan menyetujui ketentuan Tang Sekte. Kaisar memilih untuk mengendalikan dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak benar-benar membiarkan emosinya meledak. Bagaimanapun, negosiasi kali ini sangat penting untuk keselamatan kekaisaran. Pertempuran lima dewa. Kata-kata ini menarik perhatian Tang Wulin. Mereka disebut sebagai pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, dia harus terlibat dalam 5 pertempuran sendirian dan mengalahkan lawan untuk mencapai kemenangan di dalamnya. Dai Tianling melanjutkan. Kita akan menghidupkan kembali pertempuran lima dewa. Star Luo Empire akan mengirim 5 individu terpisah untuk bertarung dengan Sekte Master Tang pada 5 jenis pertempuran termasuk Misha, baju perang, keterampilan jiwa, senjata, dan roh. Jika dia menang dalam semua 5 pertempuran, maka kita akan menutup kesepakatan dengan membayar harga total dengan kenaikan 20%. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, kami akan menerima semua persyaratan dari Tang Sek. Wajah tersenyum Douluo mengerutkan kening dalam. Yang mulia, bukankah taruhan ini terlalu keras? Bagaimana guru sekte dapat terus-menerus bertarung dalam 5 pertempuran dengan kehadiran seorang pria seperti Brother Enci?
Meskipun Enchi adalah satu-satunya limit Douluo yang dimiliki Star Luo Empire, ada banyak talenta di negara sebesar ini. Tidak sulit untuk mencari orang-orang yang paling menonjol di 5 bidang ini. Di sisi lain, probabilitas Tanggulin untuk memenangkan 5 putaran berturut-turut hampir sama dengan 0. Dai Tianling berdiri dan berkata dengan suara berat. Begitulah keadaannya dan kita tidak akan melakukan perubahan. Jika Sekte Master Tang tidak mampu melakukan itu, maka tolong hapus batasannya dan hadapi kami. Atau kembali ke tempat asalmu. Dia segera pergi dengan mengibaskan lengan bajunya setelah mengatakan itu. Jika skenario ini terjadi sebelum Tang Wulin menolak Dai Yuner, taruhan dari pertempuran 5 dewa masih akan memiliki batasannya. Usia lawan Tang Wulin akan terbatas pada level kurang dari 50 tahun. Namun, Putri Dai Tianling menderita keluhan seperti itu. Jadi Dai Tianling harus dengan ganas menghukum Tang Wulin bahkan jika tindakannya menyinggung Sekte Tang. The Heavy Ion Beam meskipun menakutkan tetapi Star Luo Empire juga memiliki rahasia dalam milik mereka. Dai Tianling tidak pernah takut dengan Federasi Douluo. Kakak, apakah Anda menganggap diri Anda tidak ditundukkan dengan paksa dan tidak dibelokkan karena kemiskinan? Su Lizhi berjalan ke sisi Tang Wulin dan memberinya acungan jempol. Xie terkikik. Sudah jelas bahwa dia tahan terhadap godaan kekayaan dan posisi tinggi. Sebenarnya, Dai Yuner cukup bagus. Dia putri yang kamu kenal. Jadi jika itu kamu, apakah kamu akan cocok dengannya? Tanya Yue Zhengyu pada waktu yang tepat. Itu, tentu saja tidak. Xie baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika dia sudah bisa merasakan niat membunuh di belakangnya. Dia langsung mengoreksi ucapannya. Kenapa kalian semua bahkan tidak merasa sedikit cemas? Wajah tersenyum Douluo sudah merasa agak sulit untuk tersenyum saat ini. Bagaimana Tang Wulin bisa dengan mudah menyelesaikan pertempuran 5 dewa tanpa batasan? Poin paling sederhana di sini adalah bahwa Tang Wulin pasti akan berperang melawan Enchi dalam pertempuran. Jiwa bela diri Enchi adalah naga suci cahaya dan dia adalah limit Douluo. Dia berada di puncak yang tak tertandingi. Hall Master Hu. Kita semua memiliki kepercayaan pada kakak kita. Saya pikir dia bahkan telah berhasil berdiri melawan Anda. Apa yang perlu ditakutkan dari pertempuran 5 dewa? Xie tersenyum. Apakah kalian semua merasa yakin tentang dia? Tanya Smiley Face Douluo dengan heran. Ini adalah kompetisi yang kita ditakdirkan untuk kalah. Bagaimana mungkin kita tidak merasa percaya diri tentang hal itu? Kata Xie. Smiley Face Douluo tidak dapat berkata-kata. Su Xiaoyan memberikan ham. Mereka menggertak orang. Ada apa dengan taruhan ketika sama sekali tidak ada aspek taruhan di dalamnya? Ini penolakan sederhana. Kata Yuanen Yehui. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan rencana darurat. Star Luo Empire sangat agresif. Haruskah kita membuat sesuatu yang lain? Tang Wulin memandangnya dan kemudian dia melihat yang lain. Sepertinya kalian semua menetapkan bahwa aku tidak akan memenangkan pertempuran 5 dewa. Sekelompok orang segera mengangguk tanpa sedikit pun keraguan. Yue Zhengyu berkata, Kekaisaran Luo Bintang pasti akan mengirimkan limit Douluo sebagai pemimpin dan 4 Hyper Douluos. Apa yang akan kita gunakan untuk menang? Kecuali mereka semua seusia kita. Ini benar-benar kompetisi yang tidak adil. Mungkin kita masih bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran 1 lawan 1 tanpa batas Douluo. Pertempuran 1 lawan 5 menggunakan taktik bergiliran untuk melelahkan lawan. Bagaimana mungkin? Wajah tersenyum Douluo menghela nafas. Aku akan berkomunikasi dengan Yang Mulia Amorous Douluo dan melihat apakah kita dapat mengurangi persyaratan. Tujuan akhir kami adalah mencegah perang. Ye Xinglan berkata. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya tidak berharap Star Luo Empire melakukan langkah kejutan seperti itu. Kami benar-benar terjebak lengah di sini. Aruheng mengusap kepalanya yang botak besar. Sayang sekali. Jika ini adalah 10 tahun lagi. Tidak 5 tahun ke depan. Mungkin adik lelaki junior saya yang masih kecil dapat berusaha untuk bertarung melawan musuh yang tidak dikenal ini dalam pertempuran 5 dewa dan bahkan mengalahkan mereka secara langsung. Tidak perlu menunggu selama 5 tahun. Saya ingin mencobanya. Tiba-tiba Tang Wulin berkata. Sekelompok orang mau tak mau terpana mendengar kata-katanya.
Itu jelas pertandingan di mana mereka tidak mampu mengalahkan. Kapten, jangan. Anda mewakili Tang Sekte dan juga Akademi Shrek. Kamu, Ye Xinglan mengungkapkan ekspresi cemas. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Niatnya sudah diungkapkan. Tang Wulin tidak bisa kehilangan. Jika Tang Wulin kalah, ini akan menandakan bahwa Tang Sekte dan Akademi Shrek telah kehilangan juga. Tidak peduli seberapa luar biasanya kemampuan alaminya. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik limit Douluo pada usia 20 tahun. Dia tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Tang Wulin berbicara dengan tegas. Justru karena aku mewakili Sekte Tang dan Akademi Shrek, aku tidak bisa mundur tanpa bertarung. Saat itu ketika saya datang ke Star Luo Empire untuk pertama kalinya. Kami tidak tahu bahwa kami akan kalah ketika kami bertarung melawan Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Namun, kami masih melakukan upaya keras dalam kompetisi dan menciptakan keajaiban di babak final untuk menjadi juara akhir. Bagaimana itu sama dengan ini? Anda akan bertarung melawan kekuatan kekaisaran dan bukan dalam kompetisi anak muda. Kata Yuanen Yehui. Tang Wulin berkata, aku ingin mencobanya. Bahkan jika saya kalah, saya masih akan terlibat dalam pertempuran 5 dewa. Setidaknya, ini akan berusaha selama 5 hari bagi kami. Mungkin, ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup saya. Di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan bagi saya. Kesempatan yang hanya mungkin terjadi sekali seumur hidup saya. Bab 1302, apa Awais? Hu Jie sangat mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar akan menerima taruhan? Star Luo Empire pasti akan menyebarkan acara ini sehingga semua orang akan mengetahui tentang kompetisi ini. Tidak buruk untuk kehilangan kompetisi ini pada usia Anda. Tetapi saya takut kehilangan kompetisi ini dapat meninggalkan luka psikologis pada Anda dan itu dapat mempengaruhi Anda di masa depan. Tidak ada gunanya mengambil risiko itu. Tang Wulin menatap Smiley Face Douluo dengan serius. Ketika saya berusia 10 tahun, saya menabung cukup banyak untuk membeli jiwa roh pertama saya dengan susah payah dan akhirnya berkultivasi menjadi kekuatan jiwa peringkat 10. Saya jelas bukan orang jenius pada waktu itu dan saya hanya memiliki rumput Blue Silver yang paling biasa sebagai jiwa bela diri. Namun, saya masih memiliki harapan. Ketika saya pergi ke Spirit Pagoda untuk membeli jiwa roh saya diberitahu bahwa uang saya cukup untuk hanya 1 kali imbang. Saya tidak memiliki keberuntungan yang menantang surga atau lebih tepatnya keberuntungan saya buruk sampai ekstrim. Saya menggambar jiwa roh yang cacat yang bahkan tidak bisa memberi saya keterampilan jiwa. Meskipun demikian, saya menyelesaikan fusi dengan roh-roh dan terus melanjutkan kultivasi saya. Kecepatan kultivasi saya lebih lambat daripada orang lain pada saat itu sehingga saya hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Untuk masuk ke Akademi Shrek, saya berusaha agar tidak ada orang lain yang bisa membayangkan dan menempuh jalan sampai hari ini. Jadi kegagalan tidak akan pernah menjadi kemunduran bagi saya karena itu hanya akan menjadi motivasi saya untuk terus maju. Kata-kata pertempuran 5 dewa membuat darahku mendidih jadi aku pasti akan mencoba taruhannya. Bahkan jika saya kalah, saya akan mencoba untuk menyelesaikannya. Saya percaya bahwa ini akan menjadi batu loncatan penting di jalan saya menuju masa depan. Semua orang terdiam saat mendengarkan narasi Tang Wulin. Hu Jie memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar dan bertemu dengan tatapan tenang Tang Wulin. Hanya ada panas terik di kedalaman mata Tang Wulin. Hanya ada kerinduan untuk pertempuran. Baik. Saya akan melaporkan tentang masalah ini kepada Yang Mulia Amorous Douluo pasti. Sekte Master. Harap ingat bahwa Anda juga mewakili Tang Sekte. Smiley Face Douluo berkata dengan ekspresi serius. Tang Wulin berkata, merupakan kebanggaan saya untuk mewakili Sekte Tang. Jangan khawatir. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menjaga kehormatannya. Ayah kandungnya adalah pendiri Sekte Tang. Tujuannya adalah mengejar jejaknya dan menemukan alam ilahi di masa depan. Meskipun hampir tidak ada kemungkinan untuk memenangkan kompetisi ini, Tang Wulin percaya bahwa dia pasti dapat mencapai banyak hal dari kompetisi ini yang tidak dapat dia lakukan dalam kultivasi seperti biasanya. Ketika mereka meninggalkan istana,
Pemandangan itu tampak agak sepi dibandingkan dengan keagungan yang mereka saksikan pada saat kedatangan. Bahkan putra mahkota tidak datang untuk mengirim mereka pergi. Jelas bahwa mereka masih dipenuhi amarah atas penolakan Tang Wulin terhadap putri mereka. Shrek Seven Monsters dan yang lainnya melanjutkan untuk beristirahat setelah kembali ke markas. Hu Jie datang ke pusat transmisi informasi markas Tang Sek sebelum dia membuat komunikasi jiwa di luar negeri. Hu Tua, apa yang terjadi? Komunikasi terputus. Suara santai asmara Douluo terdengar di ujung lain dari komunikator. Wakil Hallmaster, ada situasi di Star Luo Empire. Hu Jie menguraikan tentang segala macam peristiwa yang terjadi setelah kedatangan Tang Wulin. Zhang Xin tidak menyela dan menunggu sampai Hu Jie selesai menjelaskan. Sayang sekali. Sayang sekali. Kita tidak bisa menyalahkan Sekte Master atas masalah ini karena tidak ada yang bisa mengharapkan situasi seperti ini terjadi. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mencintai seseorang. Selain itu, Sekte Master masih muda, ringan, dan bersemangat. Sangat sulit baginya untuk mengubah keyakinannya yang kuat dan kita tidak bisa menghindari masalah ini karena takut tidak menghormati rumah tangga kerajaan-kerajaan Star Luo. Hu Jie menghela nafas. Asmara Douluo di ujung komunikasi tidak bisa menahan tawa. Hu Tua, apakah Anda mencoba membela Sekte Master? Itu sama sekali tidak seperti Anda. Saya awalnya berpikir bahwa Anda tidak akan menyetujui kepemimpinan Sekte Master dengan mudah. Hu Jie berkata, itu karena kemampuan dan penampilannya di Dou Spirit Empire. Saya berharap bahwa saya bisa memberikan tendangan ganas ke pantat roh pagoda sejak sebelumnya dan Sekte Guru berhasil melakukannya. Dia bahkan menghancurkan cabang mereka di Dou Spirit Empire. Benar-benar menyenangkan untuk didengar. Namun, hal-hal akan lebih merepotkan di sisi Kekaisaran Bintang Luo kali ini. Hallmaster, apakah Anda punya rencana cadangan untuk ini? Amorous Douluo berbicara. Dengan kehadiran Sekte Master, dia harus membuat keputusan untuk segala rencana darurat. Mengapa repot-repot bertanya kepada saya tentang hal itu? Hah? Hu Jie tertegun sejenak. Baik dia dan Li Yunze memiliki pemikiran yang kaku. Mereka berpikir bahwa otoritas sebenarnya masih ada di tangan dua Masters Hall Douluo dalam kenyataan ketika Tang Wulin dipromosikan ke posisi Sekte Master pada usia yang begitu muda. Mereka berpikir bahwa Tang Wulin hanya dipromosikan ke peringkat tinggi untuk mengolahnya lebih awal. Zhang Xin berbicara dengan suara berat. Ingat Hu Tua ini. Kita harus menjaga rasa hormat yang diperlukan untuk Sekte Master setiap saat. Kata-katanya adalah kehendak Tang Sekte dan ini adalah keputusan bersama saya dan Cao Dezi. Kami juga tidak akan menentang perintahnya. Dia tidak dipilih oleh kita tetapi dia adalah Sekte Master yang dipilih oleh surga. Ketinggian yang bisa dia tuju di masa depan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan. Adapun keputusan Master Sekte untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa, ia akan berpartisipasi. Saya menyebutkan, sayang sekali, sebelumnya karena saya tidak akan bisa menyaksikan kompetisi dengan mata kepala sendiri. Saya percaya pada Sekte Master kami. Jadi bagaimana jika dia kalah dalam kompetisi? Adakah di antara kita yang tidak pernah kalah dalam pertempuran sebelumnya? Mungkinkah Anda tidak berpikir bahwa kita harus merasa bangga atas pemimpin Sekte Tang kita untuk memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa melawan Kekaisaran? Anda harus tahu bahwa ini adalah puncak duel yang hanya digunakan antara dua kekaisaran untuk menentukan nasib kekaisaran sejak zaman kuno. Bintang Luo mengusulkan pertempuran 5 dewa sebagai tanda persetujuan untuk Sekte Tang kami. Mereka memperlakukan kita dengan status yang hampir sama dengan mereka. Melihat dari sudut ini, sepertinya hal yang baik. Bintang Luo mengusulkan pertempuran 5 dewa sebagai tanda persetujuan untuk Sekte Tang kami. Mereka memperlakukan kita dengan status yang hampir sama dengan mereka. Melihat dari sudut ini, sepertinya hal yang baik. Bintang Luo mengusulkan pertempuran 5 dewa sebagai tanda persetujuan untuk Sekte Tang kami. Mereka memperlakukan kita dengan status yang hampir sama dengan mereka. Melihat dari sudut ini, sepertinya hal yang baik. Asmara Douluo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, intinya kami adalah bahwa kami dapat meninggalkan istilah-istilah itu dalam kenyataan. Mungkin saja senjata-senjata ini dapat membalikkan situasi perang pada tahap ini.
Tetapi ini hanya perang dan senjata-senjata ini adalah barang habis yang tidak cukup bagi Kekaisaran Luo Star untuk melakukan serangan balik federasi. Alasan mengapa kami menerapkan batasan adalah untuk menunjukkan sikap kami. Sekte Master juga menyadari hal ini. Jadi lepaskan saja dan biarkan dia membuat keputusan sendiri. Pertempuran 5 Dewa. Haha. Bahkan Atlas Douluo kita tidak pernah mengejar upaya heroik seperti itu di zamannya. Itu normal untuk kalah. Tetapi jika dia menang 1 atau 2 putaran dari 5 putaran, itu akan menjadi kehormatan Tangsek kita. Wajah tersenyum Douluo merasa jernih saat mendengarkan kata-kata Amorous Douluo. Aku mengerti maksudmu sekarang. Saya merasa nyaman jika itu masalahnya. Di sisi lain, saya pikir sangat mungkin guru sekte kita dapat meraih kemenangan dalam 1 atau 2 putaran. Serangannya yang menggabungkan domain spiritual time backtrack-nya dan keterampilan ilahi tipe waktu begitu mengesankan sehingga bahkan Enchi pun akan takut. Bagaimanapun, Enchi sudah sangat tua sekarang. Saya rasa dia tidak mau memperpendek umurnya beberapa tahun. Haha, tunggu. Apa itu domain spiritual time backtrack? Tanya Asmara Douluo dengan heran. Hah, kamu belum tahu tentang itu? Wajah tersenyum Douluo terkejut. Ini domain spiritual sekte master. Saya benar-benar tidak berharap dia berhasil mengembangkan wilayah rohaninya di usia yang begitu muda. Saya benar-benar telah menyia-nyiakan bertahun-tahun dalam hidup saya karena saya belum berhasil menyingkat domain spiritual saya sampai sekarang. Karena inilah saya masih belum mengambil langkah terakhir itu. Asmara Douluo diam. Apa yang terjadi? Hall Master. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Hu Jie. Baru sekarang suara Doriso Asmara terdengar santai. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin meragukan kepercayaan dirimu. Sudah lebih dari setahun sejak Sekte Master memasuki ranah Spirit Domain. Di sisi lain, ia belum berhasil mengembangkan wilayah spiritualnya sebelum meninggalkan benua Douluo dan menuju ke benua Roh Dou. Time Backtrack ya. Haha. Nama yang mengesankan. Smiley Face Douluo tidak bisa tersenyum lagi ketika bibirnya bergerak. Di mana kalian berdua mengambil orang aneh seperti itu? Bagaimana tuan jiwa lainnya akan bertahan di hadapannya? Asmara Douluo tertawa terbahak-bahak. Ini dikenal memiliki mata yang tajam untuk orang-orang berbakat. Anda harus mengerti mengapa kami menjunjung tinggi keputusan baginya untuk mengambil alih Sekte Tang sekarang melawan pendapat mayoritas. Kan? Anda harus tahu bahwa Atlas Douluo sudah mengkonfirmasi keputusan untuk menyerahkan posisi Master Pavilion Dewa Laut kepada Tang Wulin saat dia sekarat. Jika kita tidak bertindak cepat, benar-benar tidak banyak yang tersisa bagi kita lagi. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Tang Sekte diperlukan untuk membangun kembali Akademi Shrek, aku khawatir Light Dark Douluo tidak akan setuju. Sebenarnya, seharusnya kita senang memiliki Sekte Master seperti dia. Hu Jie mengerjapkan matanya saat senyum sekali lagi kembali ke wajahnya. Baik, saya mengerti sekarang. Jangan khawatir. Aku akan melindungi Master Sekte kita dengan baik dan aman mengirimnya kembali pasti. Masa depan Sekte Master benar-benar tidak terbatas. Menurut perkembangannya saat ini, dia pasti akan menjadi orang setingkat Atlas Douluo di masa depan. Namun, tingkat popularitasnya dengan gadis-gadis itu tentu saja tidak kurang dari Atlas Douluo saat itu. Amorous Douluo berbicara dengan tidak berdaya. Itulah yang terjadi pada seorang pria ketika dia terlalu menonjol. Tidak ada banyak yang bisa dilakukan tentang itu. Jangan bicara tentang Atlas Douluo lagi. Salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi dalam Roh Kudus Cult sekarang menjadi gelap setelah mengembangkan kebencian dan kecemburuan untuk cintanya saat itu. Apakah Anda masih ingat tentang saudara Phoenix dari masa itu? Bab 1303, aku bersedia menjadi selir. Kamu berbicara tentang para sister. Heavenly Phoenix Douluo dan Darkness Phoenix Douluo. Kata Hu Jie dengan kaget. Ya, ingat betapa bangganya mereka saat itu. Mereka dikenal sebagai si kembar legendaris. Mereka yang mengaguminya bisa membentuk antrian sepanjang jalan dari Pagoda Roh ke gerbang Akademi Shrek di zaman kita. Namun, keduanya telah jatuh cinta pada Yun Ming. Dari semua orang, itu menjadi tragedi pada akhirnya. Heavenly Phoenix Douluo akhirnya menjadi wakil Master Pagoda Roh Pagoda sementara kegelapan Phoenix Douluo telah menjadi kegelapan Phoenix Kultus Roh Kudus.
Ketika Shrek Academy dihancurkan, dia adalah orang yang mengambil jiwa Yunming. Hu Jie merapatkan alisnya dengan erat. Urusan hati selalu begitu merepotkan. Itu sebabnya lebih baik tetap melajang dan tidak terikat. Seperti saya. Itu akan menghemat banyak masalah. Doris asmara tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Old Hu, jika kamu tidak mengatur berat badanmu dalam waktu dekat, aku khawatir kamu harus tetap melajang selamanya. Pergi saja makan makananmu. Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri dan duduk dengan tenang di tempat tidurnya. Matanya berbinar dengan energi saat dia berkedip. Pertempuran 5 dewa. Terlepas dari siapa lawannya, dia akan menghadapi pertempuran yang luar biasa. Dia telah meningkatkan kecepatan terlalu cepat hari ini. Dalam beberapa keadaan beruntung, dia telah menembus segel ke-12 Raja Naga Emas. Dia membentuk domain rohnya dan berhasil menembus Sol Douluo yang berdering 8. Terobosan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh penguasa jiwa biasa. Namun, ia telah menyelesaikan semua ini dalam kurun waktu beberapa bulan. Ini tanpa diragukan lagi meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, ini juga mengguncang fondasi awalnya yang sangat stabil. Juga, dia belum bisa menggabungkan semua kekuatannya menjadi satu. Kemudian, dia berkultivasi dalam teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Dia perlahan-lahan memperhatikan semua perbaikan dan perubahan ini melalui temperamen tubuhnya sendiri. Dia merasa agak terbiasa. Namun, jika ini berlanjut, dia tidak tahu berapa lama dia harus mengambil sebelum dia bisa mengatur dirinya sendiri. Pertarungan dengan Smiley Face Douluo telah memberi Tang Wulin banyak manfaat. Pemahamannya tentang awan milenium dan domain waktu mundur juga sangat mendalam. Namun, itu hanya sesi perdebatan. Itu bukan pertarungan sampai mati. Secara relatif, stimulasi yang diberikan padanya tidak cukup. Pertempuran 5 dewa akan terdiri dari 5 pertandingan. Tang Wulin secara alami tidak percaya diri. Namun, 5 pertandingan ini akan sangat berarti baginya dengan cara yang sangat positif. Selain itu, Tang Sekte telah setuju secara internal bahwa garis bawah mereka sebenarnya jauh lebih rendah daripada apa yang ada dalam pikiran Kekaisaran Bintang Luo untuk misi diplomatik mereka saat ini. Karenanya, mereka tidak bisa membiarkan kesempatan ini tergelincir. Setelah ia memutuskan untuk memasuki pertempuran 5 dewa, kehendak spiritual Tang Wulin dalam keadaan bersemangat. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali merasakan tingkat kegembiraan ini. Pertempuran 5 dewa modern berbeda dari yang ada di zaman kuno. Pertempuran 5 dewa telah dikategorikan oleh Yang Mulia Kaisar Bintang Kekaisaran Luo ke dalam pertempuran Mesya, pertempuran armor, pertempuran keterampilan jiwa, pertempuran senjata, dan pertempuran roh jiwa. Tanpa ragu, pertempuran yang paling menarik adalah pertempuran Master Baju Zirah Pertempuran. Pertempuran lain juga akan berbeda. Tang Wulin percaya bahwa Kekaisaran Luo Star akan menetapkan aturan untuk pertempuran. Dia harus memahami aturan sebelum merencanakan tindakan pencegahan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin dengan cepat memutar nomor Smiley Face Douluo. Hall Master Hu, bisakah kamu meminta waktu pertempuran dari pejabat Star Luo Empire? Juga, saya akan membutuhkan aturan rinci dari setiap pertempuran di pertempuran 5 dewa. Akan sangat membantu ketika saya melakukan persiapan. Pada saat yang sama, saya memiliki permintaan untuk Anda sampaikan kepada keluarga kerajaan. Katakan saja, Sekte Master. Hu Jie tidak bisa menahan perasaannya ketika dia mendengar suara mantap Tang Wulin. Dia juga pernah muda dan berdarah panas. Pertempuran 5 dewa. Ini adalah pertempuran yang belum muncul selama 10.000 tahun. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi di Star Luo Empire. Apa yang ingin saya minta adalah bahwa tidak peduli hasil dari pertempuran individu. Saya berharap bahwa semua 5 pertempuran akan dilakukan, kata Tang Wulin dengan suara berat. Pertandingan ini lebih penting dalam melunakkan tubuhnya. Tentu saja, dia tidak berharap bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam 4 pertempuran lainnya setelah kalah dalam pertempuran pertama. Akan jauh dari rencananya dalam kasus itu. Permintaan ini juga tidak terlalu besar. Setelah semua, pertempuran 5 dewa jelas cara Star Luo Empire menggertak mereka. Mereka akan menang dengan tidak melakukan apapun. Baiklah.
Aku akan memberitahu mereka permintaan kita. Seharusnya tidak ada masalah dengan kondisi ini. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia harus memanfaatkan setiap detik yang harus dia kembangkan. Bahkan sedikit peningkatan kekuatannya akan sangat bermanfaat untuk pertempuran 5 dewa. Apa? Pertempuran 5 dewa? Dai Yuner tergeletak di tempat tidurnya. Menangis histeris. Bahkan air matanya berhenti mengalir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba duduk dan menatap putra mahkota. Suaranya pecah ketika dia bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini pertempuran 5 dewa. Bukankah itu sesuatu yang seharusnya hanya ada di legenda? Bagaimana satu orang dari negara lain dapat memberikan 5 ahli terbaik dalam 5 aspek kekuatan yang berbeda? Dia harus menjalani ujian pertempuran 5 dewa. Itu yang diputuskan ayah. Satu-satunya hal yang diinginkan ayah adalah membatasi umur orang-orang dari pihak kami. Namun, ayah marah ketika Tang Wulin menolak Anda hari ini. Dia tidak menyebutkan apapun tentang batas itu. Kemarahan Dai Yuyan agak mereda. Sekarang, dia dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan. Ini karena jika ayahnya terjebak pada batas awal 50 tahun ke bawah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Tang Wulin. Masalahnya, sepertinya itu bukan kemungkinan lagi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini jelas-jelas intimidasi. Tidak ada gunanya bagi kekaisaran. Bagaimana orang melihat kita? Kami akan menghadapi Tuan Sekte Muda dengan metode intimidasi seperti itu. Apakah kita akan dipenuhi dengan kemuliaan bahkan jika kita menang? Dai Yuner mengatakan ini saat dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Rahang Dai Yuyan terjatuh saat dia dibiarkan bermata serangga. Ayah berusaha membelamu. Ngomong-ngomong, siapa pihakmu? Dia baru saja menolakmu. Saudariku tersayang, kamu harus bangun. Dia bukan suamimu. Aku hanya berusaha bersikap adil, balas Dai Yuner. Namun, wajahnya yang cantik sudah memerah. Dai Yuyan tersenyum pahit. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kata-kata ayah sangat berharga. Kata-kata yang diucapkan seperti air yang ditaburkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Juga, pihak Tang Wulin telah menyetujui persyaratan. Saya benar-benar tercengang oleh cara berpikirnya. Dia jelas tahu bahwa dia akan kalah. Bukankah dia takut mempermalukan dirinya sendiri? Dia mewakili Sekte Tang setelah semua. Adapun pengaruh masalah ini mungkin. Keluarga kerajaan telah merencanakan sesuatu. Kita hanya perlu melakukan upaya publisitas kita sehingga kebenaran tidak diumumkan ke dunia luar. Napas Dai Yuner sedikit acak-acakan. Dadanya sedikit naik dan turun. Namun, matanya menyiratkan bahwa dia sedang melamun. Saudaraku, apakah menurut Anda Tang Wulin dapat memenangkan 1 atau 2 pertandingan? Tiba-tiba dia bertanya. Dai Yuyan menjawab, kamu benar-benar ingin dia menang. Dai Yuner dengan ringan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, sebenarnya, aku tahu dia memiliki seseorang yang dia cintai. Itu bukan pertama kalinya dia menolak saya. Saya hanya berpikir bahwa jika dia dapat memenangkan 1 atau 2 pertandingan di pertempuran 5 dewa, maka itu berarti bahwa dia benar-benar adalah putra surga yang bangga. Jika itu masalahnya, apakah menurut Anda ayah akan setuju untuk menikahi saya sebagai selirnya? Apa yang sedang dibicarakan? Dai Yuyan menatap adik perempuannya dengan kaget. Dia tidak pernah berharap adik perempuannya yang eksentrik mengatakan sesuatu seperti itu. Aku pikir kamu sudah gila. Sebuah suara marah datang dari belakang mereka. Dai Tianling melangkah dengan gaya berjalan yang megah. Dai Yuyan dengan hormat berbicara kepada ayahnya. Kemudian, dia berdiri di samping menyerupai jangkrik sunyi di musim dingin. Dai Tianling memelototi Dai Yuner dengan marah. Kamu gadis kecil. Apakah kamu tidak menghargai diri sendiri? Apakah menjadi selir sebuah pemikiran yang harus dimiliki seorang putri seperti Anda? Juga, apakah itu di kekaisaran atau federasi Douluo? Monogami dipraktikkan. Tidak ada tempat untuk selir. Bab 1304 kamu menang. Dai Yuner tidak pernah takut pada ayahnya. Aturannya hanya ditetapkan untuk para petani. Apa yang salah dengan seorang pria yang memiliki banyak istri? Saya bahkan tidak menganggap seorang wanita memiliki banyak suami sebagai sesuatu yang salah.
Monogami adalah pelimpahan masyarakat. Orang yang luar biasa harus memiliki lebih banyak mitra. Dengan begitu, lebih banyak gennya bisa diturunkan dan membawa masyarakat manusia maju. Mereka yang tidak berprestasi harus dibatasi haknya untuk mendapatkan pasangan. Ini adalah seleksi alam. Survival of the fittest. Omong kosong. Setelah Dai Tianling hampir mengamuk setelah mendengar kata-kata putrinya. Kamu, ayah. Berapa banyak wanita yang Anda miliki? Kata-kata Dai Yuner seperti pisau yang menusuk hati ayahnya. Kaisar yang siap meledak beberapa saat yang lalu segera dibungkam. Jadi kaulah yang mengajari saya semua ini. Anda adalah orang yang paling menonjol di Star Luo Empire kami. Itu sebabnya Anda dapat memiliki banyak mitra. Semua orang berpikir ini normal. Demikian pula, Tang Wulin juga orang yang luar biasa. Kenapa dia tidak bisa memiliki lebih banyak mitra? Dai Tianling terdiam oleh petifok ini dan ajaran sesat putrinya. Secara teori, Dai Yuner tidak mengatakan kesalahan. Namun, dia tidak tahu mengapa itu terdengar begitu canggung baginya. Kamu seorang putri kekaisaran. Bagaimana kamu bisa berbagi suamimu dengan orang lain? Dai Tianling berkata sambil marah. Dai Yuner balas. Bukankah kamu mengajar kami saat kami masih anak-anak bahwa keluarga kerajaan dan orang-orang biasa adalah sama di kekaisaran? Justru karena prinsip inilah Anda dicintai oleh orang-orang. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu semua untuk pertunjukan? Kamu, adik perempuan, hentikan. Lihatlah betapa marahnya ayahmu. Dai Yuyan buru-buru melangkah maju dalam upaya memadamkan api. Pergilah. Dai Tianling dengan marah memarahi putranya. Dai Yuyan merasa dirugikan. Aku tahu kamu tidak bisa memaksa diri untuk memarahi putrimu. Tetapi putramu juga tidak bersalah. Dai Yuner, izinkan aku memberitahumu ini. Saya ingin menurunkan kesulitan pada awalnya untuk membiarkan Tang Wulin menjalani pertempuran 5 dewa dengan para ahli di bawah usia 50. Saya bahkan akan melakukan itu jika itu berarti kembali pada kata-kata saya yang berharga. Hanya agar orang lain tidak mengatakan bahwa kekaisaran kita adalah pengganggu besar. Tapi sekarang, aku akan mengumpulkan barisan terkuat untuk pertempuran 5 dewa. Pihaknya telah meminta agar semua 5 pertandingan dilakukan. Bahkan jika dia kalah. Jadi izinkan saya membuatnya kalah dalam semua 5 pertandingan dengan isi hatinya. Saya ingin semua orang di kekaisaran melihatnya. Aku akan membuat bajingan ini yang berani menolak putriku. Membayar. Sedangkan untuk Anda, jika Anda ingin menjadi selir untuk orang lain, Anda harus melewati mayat saya dulu. Atau apa? Dai Yuner menatap ayahnya dengan ekspresi menyedihkan. Dai Tianling dengan dingin berkata, kecuali kalau Tang Wulin benar-benar dapat memenangkan pertempuran 5 dewa. Dia mengepakkan lengan bajunya dan pergi. Diamlah. Leluhur kecilmu. Kamu satu-satunya yang cukup berani untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Dai Yuyan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dai Yuner berkata, ayah tidak tahu apa-apa. Jika Tang Wulin menginginkan saya tidak peduli bahkan jika saya adalah istri kedua atau selir. Bahkan jika ayah tidak setuju. Apa yang membuatnya berpikir aku tidak akan kawin lari saja? Dai Yuyan memandang Dai Yuner dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Kamu benar-benar gadis yang ekstrovert. Jika ayah mendengar ini, dia pasti akan sedih. Dai Yuner berkata, bukannya aku tidak akan kembali. Ketika nasi telah berubah menjadi bubur, saya akan kembali dengan cucu ayah. Dengan cinta yang dia miliki untukku. Dia harus menerimaku bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dai Yuner. Tiba-tiba Dai Yuyan menaikkan volumenya. Ketika dia melihat adik perempuannya di hadapannya, dia tiba-tiba merasa bahwa penyihir kecil di masa lalu telah hidup kembali. Apa? Dai Yuner mulai tersenyum. Kamu menang. Dai Yuyan menatapnya dengan ekspresi kalah. Dai Yuner berkata dengan penuh kemenangan. Aku tiba-tiba datang seketika itu juga. Saya harus berjuang untuk kebahagiaan saya sendiri. Tang Wulin. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari cengkeramanku. Bahkan jika saya harus menggunakan narkoba. Saya akan membuat bubur dari beras Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak akan menginginkan saya ketika saatnya tiba. Bang.
Dai Yuyan membanting kepalanya ke dinding. Ini adalah stasiun TV Imperial. Menurut berita terbaru dari keluarga kerajaan, Sekte Master Tang Sekte yang baru diangkat telah datang ke Kekaisaran pada kunjungan diplomatik. Setelah diskusi yang bersahabat antara kedua pihak, Sekte Master Sekte Tang akan berpartisipasi dalam kompetisi yang meniru pertempuran 5 dewa kuno. Stasiun TV Imperial akan meliput acara akbar ini yang akan berlangsung selama 5 hari. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertempuran yang hebat. Anda tidak akan mau ketinggalan. Pertandingan pertama akan dimulai setelah 3 hari. Pertandingan lainnya akan diadakan pada hari berturut-turut. Kami akan mengikuti dengan erat dengan kemajuan pertempuran 5 dewa. Pesan singkat ini menyebar ke seluruh Kekaisaran Luo Bintang seperti api. Seluruh negeri bersemangat untuk beberapa waktu. Warga Star Luo Empire tidak asing dengan Sekte Tang. Itu adalah sekte terbesar di benua bintang Luo saat ini. Legenda Tang Sekte ditulis ke dalam buku teks siswa. Itu adalah subjek wajib untuk setiap warga negara Star Luo. Kebanggaan warga Star Luo adalah Tuan Kebangkitan Sekte Tang, Roes Douluo Dai Yuhao. Dia berasal dari keluarga kerajaan Star Luo Empire dan juga pendiri Spirit Pagoda. Oleh karena itu, warga Kekaisaran Bintang Luo dilahirkan dengan kedekatan alami dengan Sekte Tang. Ada yang tidak terbiasa dengan nama Tang Wulin sementara ada yang akrab. Berbagai berita tentang guru Sekte Tang Sekte yang baru terpilih ini menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Tang Wulin memimpin Shrek Seven Monsters ke dalam kompetisi yang Soul Masters Star Luo Empire dan akhirnya mengalahkan Eight Heavenly Kings of Monster Academy. Rekaman dari prestasi itu diputar ulang oleh berbagai stasiun di Star Luo Empire. Dalam rentang beberapa hari, Tang Wulin telah menjadi orang yang dikenal oleh setiap rumah tangga di Kekaisaran Bintang Luo. Langkah yang luar biasa. Setelah dia menonton siaran stasiun TV Imperial, Smiley Face Douluo tidak bisa tidak merasa terkesan. Dai Tianling tampak sangat marah dan marah beberapa hari yang lalu. Tetapi penanganan situasi ini adalah tanda pengalamannya dalam hal-hal seperti itu. Pertempuran 5 dewa yang sebenarnya telah digambarkan sebagai model untuk pertempuran 5 dewa yang bertujuan untuk memberi orang-orang pertempuran yang hebat dan menarik. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa mereka berharap Tuan Jiwa Muda dan Tuan Misha di Kekaisaran bisa melihat masa depan mereka dalam pertandingan ini. Tanpa ragu, ini adalah sumber motivasi bagi seluruh bangsa. Itu adalah propaganda kepahlawanan individu. Lebih penting lagi, hubungan dekat antara Tang Sekte dan Kekaisaran Bintang Luo telah terwujud dengan pengumuman ini. Mirip dengan bagaimana Star Luo dan Dou Spirit Empires memiliki orang dalam di federasi. Federasi Douluo pasti memiliki sumber mereka di Star Luo Empire. Berita ini pasti akan dikirim kembali. Sudah sulit bagi Tang Sekte untuk bergerak 1 inci di federasi sebelum ini. Dengan pengumuman ini, mereka tentu akan merasakan dampak yang lebih besar. Seluruh urusan ini adalah untuk kepentingan Star Luo Empire. Itu akan memperkuat kerja sama mereka dengan Tang Sekte. Ini berarti bahwa Tang Sekte akan lebih mengandalkan Bintang Luo dan menjadi terasing dari federasi. Jika mereka bisa mendapatkan semua teknologi jiwa dari Tang Sek, maka Star Luo Empire pasti akan dapat meningkatkan diri mereka dalam aspek ini. Pada saat yang sama, identitas Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang juga diekspos ke masyarakat umum. Pertempuran 5 dewa belum dilakukan, dan Kekaisaran Bintang Luo telah mendapatkan keuntungan absolut. Hu Jie telah berkomunikasi dengan keluarga kerajaan Star Luo Empire sebelum ini. Dia telah meminta agar kunjungan Tang Wulin ke Star Luo Empire dirahasiakan sebelum mereka setuju untuk datang ke sini. Kekaisaran Luo Star telah menyetujui persyaratan itu. Namun, ketika Hu Jie menyatakan keberatannya mengenai pengumuman publik ini, keluarga kerajaan Star Luo Empire memberikan penjelasan yang sangat sederhana. Yang Mulia saat ini sedang marah dan keputusan yang diambilnya benar-benar tidak sehat. Namun, sudah tidak mungkin untuk menarik kembali pernyataan itu. The Smiley Face Douluo terdiam. Siapa macan tersenyum di sini? Sebagai kaisar, Dai Tianling pasti menyaksikan badai dan gelombang dahsyat. Apakah dia akan kehilangan ketenangannya hanya untuk beberapa urusan kecil anak-anaknya? Tidak mungkin dia akan percaya itu. Namun, apa yang dilakukan sudah dilakukan.
Kekaisaran Bintang Luo telah menyeret Tang Sekte ke dalam kekacauan ini dengan metode ganas ini. Dengan langkah kuat ini, Tang Sekte telah segera ditekan di semua sisi. Selain masalah-masalah lain, Pagoda Roh saja tidak akan menahan untuk menekan Tang Sekte. Tang Sekte baru saja mengumumkan bahwa Roh Pagoda berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Spirit Pagoda bisa menggunakan pengumuman Star Luo Empire untuk membuat beberapa penindasan pada opini publik terhadap mereka. Kepalanya sakit hanya karena memikirkan semua ini. Untungnya, Douluo Amorous bertugas di federasi. Adalah tugasnya untuk mengkhawatirkan hal ini. Hu Jie menghela nafas dalam hati. Tidak peduli apa. Karena ini sudah terjadi. Mereka tidak punya pilihan selain untuk menghadapinya. Mereka tidak dapat melakukan hal lain. Hal pertama dalam agenda mereka adalah menyelesaikan pertempuran 5 dewa dan mencapai tujuan kunjungan mereka saat ini. Tang Sekte memiliki akar yang dalam di federasi. Tidak mudah untuk merusaknya. Dia tidak melapor ke Tang Wulin tentang hal-hal ini. Tang Wulin saat ini dalam budidaya terpencil di kamarnya sendiri. Dia sedang menunggu pertempuran 5 dewa yang akan dimulai setelah 3 hari. Bab 1305, Klan Raja Surgawi. Pertempuran 5 dewa. Yang mulia benar-benar, wow. Teng Teng memandang Dai Yuyan dengan ekspresi penuh pujian saat dia berbicara. Di Flourishing Pavilion, salah satu restoran kelas atas di Star Luo City. Duduk sekelompok orang di sekitar meja di dalam kamar pribadi yang disediakan untuk kaisar. 7 dari 8 Heavenly Kings mantan Monster Academy itu hadir. Satu-satunya orang yang absen adalah Raja Roh Dai Yuner. Long Yue duduk di kursi utama seperti gunung yang tinggi. Dia diam. Teng Teng yang duduk di sebelahnya berbicara pikirannya. Raja Angin Lin San mengangguk dan berkata, "Yang mulia berwawasan jauh ke depan." Menurut laporan berita publik, setelah Tang Sekte bertunangan dengan kekaisaran, tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur. Saya khawatir tentang bagaimana Sekte Tang akan bereaksi terhadap ini. Dengan perang pecah dalam waktu dekat, kunjungan Sekte Master Sekte Tang ke Kekaisaran Bintang Luo tentu akan merugikan Sekte Tang. Akankah kekaisaran dimasukkan daftar hitam oleh Sekte Tang? Dai Yuyan menjawab, mereka pasti tidak puas. Namun, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Kami belum benar-benar mulia dalam tindakan kami belakangan ini. Sekte Tang datang untuk membantu kami. Tetapi kami telah menempatkan mereka di tempat. Namun, kami terpaksa melakukannya. Salah satu senjata yang dibawa Tang Wulin disebut sinar ion berat. Ia dapat menembus pelindung-pelindung Misha untuk memusnahkan interiornya tetapi membiarkan kulit luarnya tetap utuh. Bahkan Misha hitam tidak bisa menghentikan serangan seperti itu. Senjata itu benar-benar menakutkan. Itu membuat kami menyadari bahwa kekaisaran saat ini jauh tertinggal dalam teknologi jiwa dibandingkan dengan federasi. Tidak mungkin bagi kami untuk mengejar ketinggalan dengan mengandalkan lembaga penelitian kami sendiri. Awalnya, permintaan Tang Sekte tampak kasar. Namun, mengingat Tang Sekte tidak menaikkan harga senjata-senjata penting ini pada saat yang kritis ini, akan lebih bijaksana untuk menerima proposal mereka. Ayah memutuskan setelah Sekte Tang menunjukkan kepada kita kekurangan teknologi jiwa kita. Kekaisaran hanya bisa setara dengan federasi jika Tang Sekte memihak kita. Hua lantang memandang Dai Yuyan dengan tatapan aneh. Yang mulia, saya yakin Anda menyadari bahwa kita semua adalah anggota Sekte Tang. Anda pernah menjadi anggota. Karena Anda sudah memberitahu kami yang sebenarnya. Kami tidak punya pilihan selain melaporkannya kepada atasan kami. Dai Yuyan tersenyum mengungkapkan gigi putihnya. Ini kesepakatan yang dilakukan. Kita harus mengakui apa yang telah kita lakukan. Selain itu, kekaisaran tidak ingin memiliki konflik dengan Sekte Tang. Kekaisaran tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ini. Selain itu adalah perbuatan Tang Wulin sendiri. Yezi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Seberapa besar kau membenci Tuan Sekte kita?" Dai Yuyan mendengus. "Benci dia. Saya ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan harga diri ayah saya. Dia menolak proposal kami untuk menikah di depan umum. Jika dia menyetujui proposal itu, tidak akan ada kebutuhan untuk semua ini. Yuner adalah putri yang paling dicintai dari keluarga kerajaan.
Cinta kumulatif yang diterima oleh semua pangeran tidak seberapa dibandingkan dengan cinta yang diterima sang putri sendirian. Dari semua hal, Tang Wulin memiliki keberanian untuk menolaknya yang membuat ayah saya sangat kesal. Dia seharusnya tidak menyalahkan kita karena melawannya. Tang Wulin bukan orang yang sederhana. Long Yue, yang telah diam, tiba-tiba angkat bicara. Yang lain memfokuskan pandangan mereka pada Long Yue. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki identitas yang berbeda sekarang. Mereka semua adalah pejabat tinggi dari organisasi yang mereka berafiliasi. Dai Yuyan adalah putra mahkota, penguasa masa depan Star Luo Empire. Di sisi lain, Long Yue masih menjadi pemimpin dari Eight Heavenly Kings. Dia tetap sebagai Raja Naga yang telah memukau seluruh bangsa. Ketika dia berbicara, yang lain tenang secara alami. Kakak, apakah Anda mengenalnya lebih baik? Dai Yuyan bertanya pada Long Yue. Long Yue menganggukkan kepalanya. Meskipun Tang Wulin lebih muda dari kita semua, dia memiliki kepercayaan diri yang jauh melampaui usianya. Jika kekaisaran bersekongkol melawannya, saya tidak berpikir dia akan membaringkannya. Juga, lebih baik kita tidak meremehkannya. Pertempuran lima dewa mungkin bukan kekalahan baginya. Dia memiliki setidaknya satu atribut yang tidak saya miliki. Dia tidak takut gagal. Kegigihannya bahkan dapat melebihi imajinasi terliar Anda. Bakat alaminya lebih baik daripada bakat saya. Kami belum melihatnya selama beberapa tahun sekarang. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Bahkan guru kami tidak tahu. Tidak mungkin. Sado King Teng Teng berkata dengan ragu. Kakak, kamu mengatakan padaku bahwa dia saat ini lebih kuat dari kamu. Tapi, kamu sudah menjadi judul Douluo. Long Yue menjawab. Saya tidak yakin seberapa banyak dia telah meningkat selama bertahun-tahun. Namun, ketika saya bertemu dengannya saat itu di Shrek Academy, dia sudah lebih kuat dari saya. Kemajuan keseluruhan dari Shrek Seven Monsters lebih besar dari kita. Jika kita pernah menghadapi mereka lagi, saya rasa kita pasti akan kalah. Yang lain terdiam. Jika ada orang lain yang mengatakan hal yang sama, mereka akan membalas. Semua orang diam karena Long Yue yang membuat komentar. Keinginan Long Yue untuk menang adalah yang terkuat di antara mereka. Dia tidak pernah menerima kekalahan. Dia telah berdiri di puncak generasi muda. Dia adalah gelar Douluo pada usia 25. Dia memiliki jiwa bela diri Mountain Dragon King. Sudah agak diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala sekolah berikutnya dari Monster Academy. Dia sudah menjadi wakil Hall Master dari Worship Hall Kekaisaran. Dia memiliki potensi tertinggi di seluruh benua untuk menjadi limit Douluo dalam waktu dekat. Bagi orang seperti itu untuk mengatakan bahwa dia mungkin tidak sekuat Tang Wulin berarti bahwa kekuatan karunia alami Tang Wulin tidak terbayangkan. Saya tidak peduli apakah saya menang atau kalah. Saya benar-benar ingin melawan mereka lagi, kata Win King Lin San dengan tenang. Raja Serigala Sumu yang duduk di sebelah kiri mengangguk. Ya, aku juga berharap begitu. Karena mereka ada di sini. Kita tidak membiarkan kesempatan ini pergi. Kakak, bisakah kita mengatur 7 lawan 7 dengan mereka sebelum pertempuran 5 dewa? Sinar cerah tiba-tiba muncul dari mata Long Yue. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Dai Yuyan mengepalkan tinjunya sebagai jawaban. Saya ingin mengalahkan bocah Tang Wulin itu untuk waktu yang lama. Saya benar-benar. Kakak keempat. Katakan pada Smiley Face Douluo itu akan menjadi pertempuran pemanasan untuk Master Sekte Tang. Lihat apakah mereka setuju. Kita bisa melakukan ini secara diam-diam. Kami akan memilikinya di Gimnasium Tang Sekte. Hua lantang menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Aku akan pergi meminta Yang Mulia Smiley Face Douluo untuk pendapatnya. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Sekte Master telah bertengkar dengan Smiley Face Douluo pada hari pertama kedatangannya. Hanya orang-orang yang datang dengan Master Sekte dan judul Sekte Tang Douluos atau lebih memiliki kesempatan untuk mengamati duel. Kami tidak bisa menyaksikan pertandingan. Namun, kami mendengar komentar dari judul Douluos yang telah menonton pertandingan. Mereka berkomentar bahwa mereka mengerti bagaimana Tang Wulin menjadi Master Sekte. Paling tidak, kita bisa yakin bahwa dia selamat dari pertarungan dengan Smiley Face Douluo.
Teng Teng cemberut. Apa buktinya? Apakah Smiley Face Douluo menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya? Hua lantang berkata. Saya tidak yakin tentang itu. Tetapi kita semua harus berhati-hati. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters tidak lagi sama seperti sebelumnya. Long Yue tersenyum kering. Aku belum memenuhi syarat untuk memasuki pertempuran 5 dewa. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jadi bagaimana jika kita kalah? Jika Tang Wulin bisa kalah, kita juga bisa kalah. Lagi pula, bukankah kalian memiliki keyakinan pada dirimu sendiri? Tentu. Mereka telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Bukankah kita melakukan hal yang sama? Suaranya tegas dan kuat. Pada saat ini, 6 raja surgawi lainnya merasakan darah mereka mendidih. Bertahun-tahun. Apakah kita tidak bekerja keras juga? Kami juga terus memperbaiki diri. Semua orang telah membuat kemajuan besar. Bahkan putra mahkota Dai Yuyan belum menyerah pada kultivasinya. Mereka telah menjalani kehidupan rutin hari demi hari untuk satu tujuan, yaitu untuk menebus diri mereka ketika ada kesempatan. Sekarang, kesempatan telah datang. Mereka tidak bisa membiarkannya terlepas apapun yang terjadi. Bersambung.